Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya mengikuti pembelajaran matematika di rumah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang operasi vektor. Materi pertama yang akan Ibu jelaskan tentang operasi vektor yaitu perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jika K merupakan suatu bilangan real dengan vektor A adalah suatu vektor, maka perkalian K dengan vektor A menghasilkan suatu vektor yang panjangnya adalah K kali panjang vektor A. Jika K-nya lebih dari 0, maka arah vektornya sama dengan vektor A. Kemudian, jika K-nya kurang dari 0, maka arah vektornya berlawanan dengan arah vektor A. Misalkan seperti ini. Kita punya vektor A ya, dengan panjang satu satuan. Berarti panjang 2A atau 2 kali A itu adalah 2 kali panjang vektor A. Berarti ada 2 satuan. Kemudian kalau kita diminta untuk menggambarkan negatif 3A, berarti kita gambarkan dengan arah yang berbeda, tetapi panjangnya adalah 3 kali vektor A. Jelas ya? Nah, kemudian ada juga sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama yaitu K dikali dengan negatif vektor A. Itu sama dengan negatif K kali vektor A atau sama dengan negatif K kali vektor A. Kemudian ada vektor K dikali M kali vektor A, maka dia akan sama dengan Km kali vektor A atau sama dengan M dikali K kali vektor A. Jadi dirubah bentuknya. Ya. Nah, situ juga ada jika K ditambah plus minus ditambah kurangi vektor M, dia akan sama dengan vektor A ditambah kurangi vektor A. Di bawahnya juga sama. Ya. Jadi sama seperti sifat komutatif dan asosiatif. Contohnya sekarang, vektor P dia sama dengan 2A dikurangi 3B. Tentukan 4P. Nah, tinggal kalian tuliskan 4P itu sama dengan 4 kali vektor P. Berarti 4 kali vektor 2A dikurangi 3B. Kemudian tinggal kalian kalikan menggunakan sifat yang di atas. Berarti jadinya 8A dikurangi 12B. 8 diperoleh dari 4 kali 2, 12 diperoleh dari 4 kali 3. Operasi selanjutnya yaitu penjumlahan dua vektor. Jumlah dua vektor atau lebih disebut vektor hasil atau resultan. Ya, jadi hasil atau resultan itu dia ada dua metode. Yang pertama yaitu penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode segitiga atau aturan segitiga. Jika A dan B adalah sembarang dua vektor, ya misalkan di sini ada vektor A dan vektor B. Resultan dari vektor A ditambah vektor B dapat ditentukan dengan cara menempatkan vektor B sehingga titik awalnya atau pangkalnya berhimpit dengan titik ujung vektor A. Ya, jadi kalian tempatkan, nah seperti ini ujung vektor pangkal vektor B di ujung vektor A. Kemudian resultannya atau hasilnya dari vektor A ditambah B, dia adalah ini garis A ditambah B. Jadi pangkalnya ada di vektor A, ujungnya ada di ujung vektor B. Misalkan kita beri nama dia C. Ya, misalkan vektor A dia AB, vektor B dia BC. Maka vektor A ditambah B hasilnya adalah AC. Jelas ya? Kemudian metode yang kedua yaitu metode Janjar-Genjang. Jika A dan B adalah sembarang dua vektor, sama seperti tadi. Misalkan kita punya vektor A, kemudian kita punya vektor B. Resultannya dari A tambah B diperoleh dari diagonal yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Setelah titik awal atau titik pangkal A dan B ditempatkan di B. Jadi kita tempatkan pangkal vektor A
dan pangkal vektor B itu di satu titik atau dihubungkan. Nah, kemudian kalian gambarkan vektor-vektor yang sejajar dengan vektor A dan vektor B sehingga dia membentuk jajar-jajar garis putus-putus itu. Nah, resultannya dia adalah diagonal dari jajar-jajar itu. Jelas ya? Oke, selanjutnya kalau tadi menjumlahkan dua vektor, nah sekarang kita jumlahkan beberapa vektor atau lebih dari dua vektor. Nah, untuk menjumlahkan resultan dari beberapa vektor, kita menggunakan cara poligon. Apa itu cara poligon? Cara ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Misalkan seperti ini. Ya, kita punya vektor A, B, vektor AC, vektor AD, dan vektor AE. Kemudian kalian perhatikan. Perhatikan yang pertama yaitu dari segitiga ABC. Ya, dari segitiga ABC. Di sini kan diperoleh dari vektor AB ditambah vektor BC. Hasilnya adalah vektor AC. Kemudian dari segitiga ACD, ya, diperoleh dari vektor AC ditambah vektor CD. Hasilnya adalah vektor AD. Kemudian di segitiga ADE, dia diperoleh dari vektor AD, kemudian ditambah vektor DE, maka hasilnya adalah vektor AE. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ya, kalau vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE itu hasilnya adalah vektor AE. Perhatikan awal dan ujungnya, ya kan? Nah, secara umum bisa kita tuliskan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD dan seterusnya sampai dia ketemu ditambah vektor N, hasilnya adalah AN. Jadi pangkal yang pertama, ujung yang terakhir. Nah, sifat-sifat penjumlahan dua vektor itu ada beberapa sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap vektor A dan B berlaku vektor A ditambah vektor B itu hasilnya akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap vektor A, B, dan vektor C berlaku vektor A ditambah B, kemudian hasilnya ditambah C akan sama dengan vektor A ditambah hasil dari vektor B ditambah vektor C. Kemudian ada elemen identitas yaitu vektor 0. Setiap vektor A berlaku vektor A ditambah vektor 0 hasilnya adalah vektor itu sendiri atau vektor A. Kemudian ada juga inverse tambah. Inverse tambah suatu vektor A itu ditulis dengan negatif A. Nanti vektor A berlawanan ya maksudnya. Dan memenuhi vektor A ditambah negatif vektor A itu hasilnya adalah vektor. Selanjutnya akan Ibu bahas beberapa contoh untuk aturan segitiga, aturan jajar kijang, dan aturan poligon. Selanjutnya, bagaimana contoh menjumlahkan vektor dengan aturan segitiga? Yang perlu kalian ingat adalah aturan segitiga dilakukan dengan cara menghimpitkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Nah, resultan atau hasilnya nanti adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah hasilnya atau resultannya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya vektor V yaitu 2, 3, kemudian vektor U 5, 0. Kalau kalian diminta untuk menjumlahkan vektor U dan V dengan aturan segitiga, jadi pertama kalian gambarkan dulu vektor U-nya. Kemudian kalian pindahkan vektor V di sini, ya. Kalian pindahkan vektor V sehingga pangkal vektor V
dia bertemu dengan ujung vektor U. Ya, sini, menghimpitkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Menghimpitkan ujung vektor pertama, vektor U di sini, dengan pangkal vektor kedua atau vektor V. Jadi Ibu sudah lingkari merah di sini. Kemudian resultannya adalah, ya, hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama, ya. Jadi hasilnya kan vektor garis biru di sini. Vektor dengan garis biru di sini, pangkalnya berada di pangkal vektor pertama atau vektor U, sedangkan ujungnya dia berada di ujung vektor kedua atau vektor V. Kalau kalian hitung di sini berarti panjang vektor U ditambah V-nya itu 7, 3. Ya, 7 ke kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Kemudian 3 ke atas. 1, 2, 3. Jadi panjang vektor yang berwarna biru di sini atau vektor U ditambah V, dia adalah 7, 3. Selanjutnya, bagaimana contoh menjumlahkan vektor dengan aturan jajar genjang? Yang perlu kalian ingat, aturan jajar genjang dilakukan dengan menghimpitkan pangkal kedua vektor. Jumlah kedua vektornya atau resultannya adalah diagonal jajar genjang yang sisi-sisinya adalah vektor U dan vektor V. Misalkan seperti ini. Kita punya vektor U, vektor V 2, 3, kemudian vektor U 5, 0. Nah, bedanya dengan yang aturan segitiga tadi, kalau aturan segitiga tadi kita pindahkan vektor U di ujung vektor V. Tetapi dengan menggunakan aturan jajar genjang, kalian himpitkan pangkal kedua vektor. Jadi vektor U dan vektor V itu dihimpitkan atau digabungkan pangkalnya. Nah, sudah Ibu lingkari warna merah di sini. Kemudian kalian tarik garis, ya. Kemudian kalian tarik garis di sini. Jadi yang sejajar dengan U, ya kan? Setelah kalian gabungkan atau himpitkan kedua pangkal vektor U dan V, kalian tarik garis yang sejajar vektor V dan sejajar vektor U. Sejajar vektor U dan sejajar vektor V. Jadi di sini dia akan sama panjangnya dengan vektor U, sedangkan yang di sini dia sama dengan vektor V. Nah, kemudian kalian tarik garis atau tarik diagonal yang sisi-sisinya adalah vektor U dan vektor V. Kalian tarik diagonal seperti ini kan sudah jadi bentuk jajar genjang, ya kan? Sudah jadi bentuk jajar genjang, kemudian kalian tarik diagonalnya yang menghubungkan atau yang mempunyai sisi vektor U dan vektor V. Panjangnya ternyata dia juga sama 73. Dan hitung dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan, kemudian 1, 2, 3 ke atas. Jadi, ulangi ya, untuk resultan atau hasil dari penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang yaitu diagonal jajar genjang yang sisi-sisinya adalah vektor U dan vektor V. Jadi kalian gabungkan dulu, himpitkan dulu pangkal kedua vektor, kemudian kalian buat garis sejajar dengan vektor-vektornya sehingga dia membentuk jajar genjang, kemudian baru kalian tarik diagonalnya. Lalu bagaimana contoh menjumlahkan vektor dengan aturan poligon? Aturan poligon ini digunakan jika vektor yang akan kalian jumlahkan itu lebih dari 2. Ingat, aturan poligon dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua
pada ujung vektor pertama. Kemudian kalian tempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Jadi pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung dan seterusnya. Resultan atau hasil dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di vektor pertama dan berujung di vektor akhir atau vektor terakhir. Contohnya misalkan di sini Ibu punya 3 vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Kalian diminta untuk menjumlahkan ketiga vektor tersebut atau vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, bagaimana mengerjakan atau menjumlahkan ketiga vektor ini dengan aturan poligon? Ingat tadi, pangkal ketemu ujung. Jadi kalian buat dulu vektor pertamanya. Kita gambarkan vektor U. Kemudian kalian tempatkan vektor kedua, ya. Kalian tempatkan vektor kedua di ujung vektor pertama. Jadi pangkal vektor V dia ketemu dengan ujung vektor U seperti ini. U, V. Kemudian vektor yang ketiga atau vektor W di sini juga sama. Kalian tempatkan pangkal vektor W di ujung vektor V. Jadi digabung seperti ini. Nah, resultannya adalah vektor yang berpangkal di vektor pertama, berarti pangkalnya dia ada di pangkal vektor U. Kemudian ujungnya ada di ujung vektor terakhir atau vektor W. Jadi garis biru di sini. Ternyata panjang vektor U ditambah V ditambah W dia adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4 ke atas. Maka jumlah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W dia adalah 5, 4. Demikian beberapa contoh pengerjaan atau penjumlahan vektor dengan aturan segitiga, aturan jajar genjang, dan aturan poligon. Contoh lain untuk aturan poligon ya, menjumlahkan beberapa vektor. Misalkan di sini Ibu punya vektor A. Tidak ada panjangnya berapa ya, hanya arahnya saja. Untuk mengilustrasikan yang lain, contoh yang lain untuk aturan poligon. Kemudian ada vektor B yang warna kuning, kemudian ada vektor C yang warna oranye. Nah, misalkan kalian diminta untuk menjumlahkan 3 vektor itu, atau misalkan yang diminta adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, sekarang berarti kalian gabungkan atau kalian gambarkan dulu vektor A, kemudian kalian gabungkan dengan vektor B, di mana vektor B di sini ya, di mana vektor B di sini pangkalnya bertemu dengan ujung vektor A. Kemudian gabungkan dengan vektor C, di mana vektor C di sini pangkalnya bertemu dengan ujung vektor B. Maka resultan atau hasil dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dia adalah garis yang warna merah ini atau vektor yang warna merah. Yang ujungnya yang pangkalnya terletak di pangkal vektor A, kemudian ujungnya dia terletak pada ujung vektor C. Jelas ya? Oke, selanjutnya, misalkan kalian diminta untuk mencari panjang vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C. Kalau tadi ditambah vektor C, sekarang dikurangi vektor C. Sama langkahnya, kalian tuliskan dulu atau gambarkan dulu vektor A. Kemudian digabungkan dengan vektor B. Masih sama langkahnya. Ya, gabungkan pangkal vektor B dengan ujung vektor A. Nah, karena yang diminta di sini adalah dikurangi vektor C, ya kan? Ini adalah bentuk vektor C. Ya, di sini adalah bentuk vektor C. Kita gabungkan dengan vektor B tadi. Tetapi karena di sini kalian diminta untuk mengurangi dengan vektor C, artinya dia kebalikan atau inverse dari vektor C. Jadi kita putar
vektornya. Nah, yang awalnya dia arahnya ke bawah sini, kan? Kita ubah dia menjadi arah ke atas. Kenapa? Karena di sini dia negatif vektor C. Nah, tetapi caranya tetap kalian gabungkan pangkal vektor C dengan ujung vektor B. Maka hasil dari atau resultan dari vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C adalah garis ini. Jadi pangkalnya ada di vektor A, kemudian ujungnya ada di vektor negatif C. Jadi bisa kalian rubah arahnya sesuai dengan apa yang diminta di soal. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga, jajar genjang, dan poligon. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga membaca modul sesuai dengan materi yang ada di video ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.